sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Eman Sulaiman, Bapak Haji Jailani, pengurus wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Huda Ustadz Haji Ahmad Nasir, dan tentunya MC yang tanpa beliau mungkin kita pada ngopi aja di luar. Nggak akan mulai acara ini kalau tidak ada Master of Ceremony. Jadi MC itu kepanjangannya itu Master of Ceremony. Dan juga perwakilan dari Masjid Al-Hikmah, saudara saya Ustadz Haji Muhammad Said Eski, para pengurus dan juga jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan tawakufan. Ada yang menarik di sini, ada semacam evaluasi dan juga ada semacam satu sesi untuk saling melengkapi. Dalam Al-Huda ini kalau dengar tadi sambutan demi sambutan, itu memang ada sejenis proses melengkapi. Kalau Bang Eman yang sifatnya ini berapi-api dan seringkali memprovokasi, gitu Bang. Jadi harus dilengkapi juga dengan Bang Mukhtar Syarif yang suka ngademin. Itu unsurnya ada yang unsur api, ada yang unsurnya air, ada juga yang unsurnya angin, sat-sat kayak Bang Din gini. Jadi kalau di jalan ke sana Bang Din, ada juga yang unsurnya tanah. Ya tanah itu ya lebih tawadu, diem, kalau nggak digoin, kalau nggak disuruh dia nggak mau mulai tanah. Nah ini unsur yang saling melengkapi ini ada dalam Majelis Ta'lim Al-Huda. Alhamdulillah sampai 14 tahun ini berjalan, taklim di majelis ini terus berlangsung, dan alhamdulillah ini bukti bahwa kita ini masih cinta kepada majelis dan juga cinta kepada ilmu, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bicara tentang ilmu ilmu yang kita ambil, yang kita tuntut dalam majelis-majelis ini adalah sebuah penerang untuk kita. Hadirnya kita di majelis ilmu atau majelis taklim, duduknya aja itu udah ibadah. Ibadah yang lebih baik dibanding 1000 rakaat sholat sunnah. Jangan dibanding sama sholat wajib. Kalau sholat wajib mah nggak ada bandingannya. Tapi dengan sholat sunnah 1000 rakaat ini lebih baik duduk sesaat di majelis ilmu. Duduk hadir di majelis ilmu sesaat ini lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat, dibanding menengoki atau mengurusi jenazah 1000 jenazah. Ya, mohon maaf Bang Robin. Maksudnya orang ngurus jenazah juga kudu ada ilmunya. Artinya orang yang ngurus jenazah 1000 jenazah kalau nggak pakai ilmu tetap nggak bakal bisa. Maka duduknya ini lebih baik dibanding ngurus 1000 jenazah yang nggak ada ilmunya. Begitu juga lebih baik dibanding sedekah. Ini pentingnya ilmu hadirin.
Pentingnya ilmu ini sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, sebarang siapa yang menuntut ilmu, man talabal ilma li ghairi wajhillah lam yakhruj minad dunya hatta yakuna qalbuhu lil ilmi. Barang siapa yang ngaji bukan karena Allah ngajinya karena takut sama Bang Iman misalnya, ngajinya karena nggak enak sama temen, ngajinya karena alasan lain, insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali hatinya benar-benar pengen ilmu. Ini jaminan dari Rasulullah. Ada orang ngaji atau pondok atau keliling dari satu majelis ke majelis lain, dari satu majelis satu malam ke malam yang lain untuk menuntut ilmu, tapi niat awalnya bukan karena Allah, niat awalnya karena gak enak sama orang, niat awalnya karena pengen dilihat orang, pengen yang lain-lain biar dapat berkat, biar dapat ini, biar dapat itu. Ini insya Allah dia tidak akan meninggal sampai hatinya benar-benar hanya untuk ilmu. Itu jaminan dari Rasulullah. Jadi insya Allah dikasih bimbingan oleh Allah supaya hatinya benar-benar fokus, hatinya benar-benar murni untuk ilmu. Ini orang yang menuntut ilmu. Karenanya selain ibadah, duduknya kita di majlis Al-Huda ini, duduknya kita di majlis-majlis taklim yang lain, ini juga bisa mendatangkan husnul khotimah insya Allah. Sampai kita benar-benar hati kita lurus untuk ilmu, hati kita benar-benar cinta kepada ilmu, baru di situ akan Allah wafatkan kita. Dan ini nantinya akan jadi satu bekal kita menghadap pada Allah. Kita menghadap dalam keadaan statusnya sebagai tolabah, meninggalnya dalam keadaan yang baik karena statusnya masih sebagai orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan pertama dari majlis taklim atau majlis ilmu yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, man ta'allama man talabal ilma faka'annahu kasaimin naharahu wa qaimin layaliyahu. Orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang puasa siang hari dan qiyamul lail malam hari. Kelihatannya mah biasa-biasa aja, ngaji sambil minum, kadang-kadang ada cemilan yang nyemil, tapi ada yang dicatat, ada yang didengar, ada yang didapat. Ini pahalanya sama seperti orang yang puasa siang, malamnya begadang, ya mulai. Ada nggak yang begini di sini? Yang kayak begitu, siangnya puasa, malamnya begadang. Siangnya nggak pernah dia itu buka, malamnya nggak pernah dia tidur, begadang terus. Nah, orang yang menuntut ilmu ini keutamaannya seperti orang yang begadang malam qiyamul lail dan siangnya puasa. Ini keutamaan ilmu. Banyak sekali keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau menyebutkan di rangkaian hadis yang terakhir itu, Rasulullah menyebutkan, fa inna baban minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun min ayyakuna lahu Abu Qubais dhahaban yunfikuhu fi sabilillah. Ada gunung namanya Gunung Abu Qubais. Ya, bukit Abu Qubais. Orang sedekah itu emas semuanya disedekahin. Itu kalah keutamannya dibanding belajar satu bab ilmu, dibanding belajar tentang satu tema atau satu bab ilmu. Maka belajar atau ngaji di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, ini keutamaannya lebih baik dari puasa sunnah, lebih baik dari qiyamul lail, lebih baik daripada sedekah segunung emas. Karena belajar satu bab ini sangat bermanfaat untuk dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, akan saya berikan contoh-contoh di mana ilmu itu sangat bermanfaat atau sangat berguna untuk kehidupan kita. Ada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi namanya. Beliau menceritakan satu kisah dalam kitabnya, kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Beliau menyebutkan orang yang menyembah Allah atau beribadah tapi tanpa ilmu, ini lebih banyak madaratnya dibanding manfaatnya. Karena pernah ada satu zaman, pernah ada satu waktu
seorang laki-laki pemuda soleh. Soleh di sini dalam arti ibadahnya kepada Allah rajin banget. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, sholat wajibnya nggak pernah tinggal, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Abid ya. Abid, betul. Tapi sayangnya dia tidak belajar atau tidak ngaji, bukan alim dan bukan muta'alim. Yang penting dia tahu ibadah, dia tahu ilmunya tentang menyembah Allah. Itu aja dia pegang, dia lakukan itu semuanya, yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib. Tapi ada satu kesalahan. Kesalahan dia, perempuan bukan. Dia nggak main perempuan juga. Kesalahan dia beli satu atanan. Atanan itu satu keledai betina. Keledai betina ini dia piara. Ditanya sama orang, buat apa itu keledai kamu piara? Saya nggak mau main perempuan. Jadi kalau saya lagi syahwat, saya main sama keledai ini. Dosa itu katanya, baru tahu. Dibilangin sama orang yang tahu, oh itu dosa mendatangi binatang. Itu sama haramnya dengan zina. Dosa, nangis ini Abid ini. Orang yang menyembah Allah, orang yang ibadah tapi gak ada ilmunya tentang menyetubuhi hewan ini, nangis gerung-gerung sejadi-jadinya karena gak ada ilmunya. Ini lantaran dia gak belajar, lantaran dia gak ngaji, tapi dia hanya ibadah tanpa ilmu. Ini satu contoh saja yang menunjukkan bahwa Abid, orang yang menyembah Allah tapi tidak ada ilmunya, ini akan lebih bahaya dibanding orang yang belajar atau ngaji dan dengan ilmunya yang dia timba dari pengajian-pengajian itu, yang dia ambil dari pengajian-pengajian itu, dia tertuntun langkah-langkahnya. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, hadirin, kalau dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama, oleh kiai-kiai kita, akan tertuntun mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh kita raih, mana yang tidak boleh kita raih. Andai gak ada guru-guru kita, gak ada ulama, tidak ada Rasulullah SAW, maka gelap semuanya. Contoh misalnya ada orang tanya, saya mau kawin nih bang. Kawin? Iya. Gimana kalau mau kawin? Ya lu kan laki, kawin sama perempuan. Cari aja perempuan. Oh perempuan, iya pokoknya asal perempuan namanya lagi, cari kayak perempuan. Oh gitu ya, iya. Terus sama ini boleh sama ibu susuan? Boleh. Sama mertua? Boleh juga. Itu gara-gara nggak belajar. Akhirnya semuanya boleh. Orang ini nanya lagi, saya mau makan nih bang. Makan apa? Makan ini ayam. Ya ayam enaknya diapain? Ya digoreng kayak diapain? Ya udah pokoknya namanya ayam asal digoreng itu enak. Meskipun ketabrak truk, meskipun ketabrak truk udah goreng aja udah enak. Gara-gara nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya, maka terjerumus dalam keharaman-keharaman. Ini contoh kedua yang menandakan bahwa ilmu itu sangat penting. Dengan bimbingan ilmu, dengan nasihat-nasihat dari guru-guru kita dan juga guru-guru kita sambung terus sampai kepada Rasulullah SAW, kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita raih dan mana yang terlarang. Karena apa-apa yang Allah haramkan pasti di dalamnya itu ada madarat, pasti. Kalau Allah melarang makan bangkai kayak ayamnya ketabrak truk tadi, pasti di dalamnya situ ada madarat, ada bahayanya, maka kita cegah. Kita dicegah oleh Allah dari meraih itu. Kalau Allah mengharamkan nikah sama mertua, pasti ada madarat di situ. Kita yakin itu, dan ini bisa kita dapat kalau kita ngaji. Makanya ngaji. Contoh yang ketiga, hadirin, kita kenal ilmu, ada ilmu zahir, ada ilmu batin, ada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya zahir seperti ilmu tentang sholat, tentang halal haram tadi, dan ada ilmu batin. Di antara ulama itu ada ulama-ulama, ada orang-orang alim yang memang perannya adalah untuk menuntun umat dalam bidang batiniyah atau dalam ilmu hati. Ada yang disebut dengan ulama nusus,
yaitu ulama yang paham tentang nas-nas atau teks-teks Al-Quran, hadis. Ada yang disebut dengan ulama nufus, yaitu ulama-ulama yang mengetahui tentang jiwa, nafs, mengetahui tentang jiwa, tentang gejolak batin, ya, tentang yang tersembunyi, tentang hati yang pasti ada dalam diri tiap orang. Namanya ulama nufus. Ulama nufus ini memberikan nasihat. Di antara ulama nufus itu, di antaranya yang sering dikutip oleh kiai-kiai kita adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini selain ulama zahir atau ulama nusus, selain beliau ini adalah ulama yang memang mumpuni dalam teks-teks Al-Quran hadis, beliau juga mumpuni dalam ilmu batin atau ilmu tentang nafsu kita. Kita diajarkan oleh ulama, oleh orang-orang alim. Ini supaya kita tahu dan supaya kita tertuntut. Kalau kita puasa siang, malam, kalau kita puasa siang, kemudian malam itu kita bangun, begadang, tadarus, kemudian mulai sholat sunnah, kira-kira cakep nggak tuh Pak kalau gitu? Cakep nggak tuh Pak kalau gitu? Cakep. Tapi Imam Ghazali tetap memperingatkan kita, hati-hati juga. Dalam diri tiap orang itu ada yang namanya nafsu. Biasanya bisikan nafsu itu dibuat bertahap. Beliau menyatakan dibuat bertahap. Pertama, hadirin, yang namanya hawa nafsu itu pasti akan ngerayu kita, akan bujuk kita untuk santai-santai aja kalau ibadah, nggak usah ngoyo. Itu pertama, hawa nafsu. Memang pada satu sisi betul. Contoh, kalau kita sholat, kalau kita buka maghrib misalnya hadirin, sementara di meja makan itu sudah tersedia hidangan, maka makan aja dulu, nggak usah ngoyo ibadah sholat maghrib dulu. Kenapa? Supaya hati kita kosong. Satu sisi betul, kalau kita sedang dalam keadaan lapar, kalau kita sedang dalam keadaan hasrat, pengen banget sama sesuatu, rapihin dulu kepengenan kita, supaya kita menghadap Allah farigal qalbi, kita menghadap Allah dengan hati yang kosong. Wa idza faragta fansab. Ketika engkau telah kosong hatimu, udah nggak ada kepengen ini, kepengen itu, baru menghadap Allah. Fansab, berdiri ibadah. Jangan lagi sholat, ingatan semur jengkol. Jangan lagi sholat, ingatan kolak. Kolak ada biji salak, ada apa lagi? Kalau puasa kan banyak banget tuh, belum sempat dicicipin tadi, baru air putih doang. Akhirnya ingat itu. Kenapa? Hatinya belum kosong. Oleh karenanya biarin, makan aja dulu. Salat maghribnya ntar, diperbolehkan betul. Tapi nafsu juga seperti itu. Nafsu kadang-kadang menasihati. Waktu kita pengen sholat taraweh, udah bang, di rumah aja. Kata hawa nafsu nih. Kan hari pertama, hari kedua udah, orang-orang juga nggak sampai puluh, udah bang, jangan ngoyo banget kalau ibadah, kasihan bang. Entar-entaran aja, pokoknya bang tuntasin dulu, kan kata Ustadz, tuntasin dulu tadi. Kalau pengen apa-apa, abang kan sekarang lagi pengen kumpul sama bini kan, lagi pengen sama anak-anak, udah di rumah aja, nggak usah taraweh. Kan suruh kosongin hatinya dulu kata Ustaz. Begitu tuh nafsu ngomongnya. Ini bujukan nafsu yang pertama. Bujukan nafsu yang pertama pasti ketika kita mau ibadah, ini kita disuruh kosongkan hati kita dulu, biar puas dulu. Orang pengen benar-benar pengen insaf, pengen taubat, tapi dalam hatinya nafsunya berbisik, ntar aja bang tobat mah, abang biar puas dulu, jangan sekarang-karang, ntar abang nyesel dosa yang belum abang lakuin. Biasanya begitu tuh hawa nafsu. Ini bisikan yang pertama. Kemudian bisikan yang kedua, andai tidak bisa, tidak mampu dengan rayuan yang pertama tadi, maka nafsu dia akan merayu dengan cara yang kedua. Ini hamba yang tadi dirayu, dibujuk supaya kosongkan hati dulu, kemudian tuntaskan keinginan-keinginan dulu, jangan dulu ibadah, jangan dulu tobat. Akhirnya dia tetap tobat, dia tetap ibadah, ibadahnya getol, rajin. Maka nafsu ngomong lagi, jangan keras-keras bang, jangan capek-capek, namanya badan juga punya hak, yang namanya jasmani ini juga perlu istirahat. Udah nggak usah ngoyo lah,
Ini bisikan yang kedua dari hawa nafsu. Kemudian bisikan yang kedua nggak berhasil, tetap akhirnya yang namanya yang digodain anak muda ya, tetap aja dia sholat tarawih 20, nanti di rumah habis bangun tidur dia tambah lagi sholat dengan sholat tahajud. Sholat tahajudnya juga bukan cuma 2 rakaat, tapi sampai 12 rakaat tambah lagi. Terus nggak mempan dengan cara pertama, nggak mempan dengan cara yang kedua. Nafsu bisikin dalam hatinya, cakep bang, lanjutin aja. Pokoknya Jamal Huda nggak ada yang kayak lu, abang doang yang kayak begitu. Di kampung ini yang paling ibadahnya paling hebat, di kampung ini yang ibadahnya paling sempurna ya cuma abang doang, nggak ada yang kayak abang. Terus biar orang-orang pada cium tangan sama abang. Itu nafsu tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kita bisa tahu, kita bisa mengenal ini kalau kita ngaji. Oleh karenanya ilmu meskipun hanya satu bab tentang hawa nafsu tadi, tentang bisikan-bisikan nafsu itu sangat penting dan sangat berguna dibanding ibadah tapi nggak ada bab nafsu itu. Karena kalau ibadah tanpa mengetahui seluk-beluk nafsu, ibadah tanpa mengetahui halal dan haram, maka akan terjerumus kepada kemaksiatan juga, durhaka juga kepada Allah. Oleh karenanya pesan saya, hidupkan terus majelis-majelis ta'lim ini, terutama Al-Huda. Duduknya saja sudah ibadah, belum lagi kalau kita bakti kepada guru-guru, menuruti pesan-pesan guru, ini juga ibadah juga. Belum lagi Allah janjikan tadi pasti akan husnul khotimah, sampai hati kita lurus karena ilmu, baru akan Allah wafatkan kita. Belum lagi fadilah atau keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak tadi. Karenanya majelis-majelis ini harus terus berjalan. Kita tawakufan malam ini hanya buat sementara, sambil kita niat lagi nanti di bulan Syawal itu akan kita lanjutkan supaya ada kontinuitas, ada kesinambungan. Kita tawakuf tapi kita masih menggantungkan niat kita untuk ngaji lagi setelah Lebaran. Kemudian yang terakhir hadirin, menyongsong bulan Ramadan kita tawakuf. Ada keutamaan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang berpuasa nafasuhu tasbihun, inna shaima nafasuhu tasbihun. Orang yang berpuasa napasnya aja itu zikir. Kita zikir bisa nggak kira-kira? Subhanallah sehari itu 1.000.000 kali bisa nggak? Subhanallah 1.000.000 kali. Tapi kalau napas bisa nggak 1.000.000 kali? Ibadah kita di bulan Ramadan dan sambil kita puasa itu seperti tasbih. Nafas kita itu seperti tasbih. Nafas yang kita hirup kemudian yang kita hembuskan lagi, ini dihitung sebagai pahala zikir atau tasbih, menyebutkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajab. Orang yang berpuasa doanya itu pasti dijawab oleh Allah. Yakin pasti akan Allah ijabah. Waktunya Allah yang menentukan dan bentuk ijabahnya juga Allah yang menentukan. Karena doa itu yang paling tahu tentang kepantesan dan kelayakan untuk kita adalah Allah. Kadang kita minta sama Allah, minta kepada Allah supaya diberi rumah di Pondok Indah. Tapi kira-kira ya bukan kira-kira, Allah pasti tahu ini bocah kalau dikasih rumah Pondok Indah sanggup kagak nih? Ya listriknya aja sebulan 5 juta, nah kerja kagak. Makanya oleh Allah nggak dikabulkan. Kenapa? Nggak sanggup loh kalau dikasih sama Allah. Karena Allah lebih tahu kesanggupan kita. Terus bagaimana? Allah kasih bentuk yang lain. Bentuknya apa? Bentuknya sehat. Bentuknya anak-anak yang pada nurut, gak pada rewel. Istri juga pada sehat dan juga pada nurut. Teman-teman yang semuanya pada guyup, itu semua rezeki dari Allah yang lebih dibanding rumah pondok indah. Bentuk ijabah dari doa ini Allah yang menentukan. Enggak harus apa yang kita sebutkan dalam doa-doa kita. Allah yang menentukan bentuknya. Demikian juga waktunya Allah yang memilihkan.
Boleh jadi bentuknya sesuai dengan keinginan kita dalam doa itu, rumah pondok indah misalnya, tapi entar waktunya. Kapan? Entar 100 tahun lagi. Nah, bukan saya udah mati Ustaz, jatuhnya ke cucu. Kalau enggak jatuhnya ke cucu, jatuhnya ke anaknya cucu. Buyut namanya ya. Anaknya cicit. Cicit itu jatuhnya entar. Itu doa. Dan kita ngaji seperti ini, kita cinta kepada majlis-majlis ini boleh jadi juga karena doa orang tua kita dulu. Doa buyut kita dulu mungkin ngaji belum seramai ini, nggak terang begini, gelap, apalagi masih awal-awal peralihan dari Hindu ke Islam yang kayak gini. Tapi orang tua kita doa supaya kita mencintai agama Rasulullah, jadilah kita ini orang yang kemudian cinta kepada agama Rasulullah. Ini doa orang tua kita nih, bertahun-tahun baru Allah ijabah. Waktunya Allah yang menentukan, bentuknya Allah yang menentukan. Itu diantara keutamaan orang yang berpuasa, nafasnya itu zikir, doanya itu ya ijabah oleh Allah, wa naumuhu ibadah, dan tidurnya adalah ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, hadirin. Kenapa ibadah? Timbang dia maksiat di luar, maka tidurnya itu jadi ibadah, jadi pahala. Sekalipun tidur mulu ya. Sekalipun tidur mulu daripada maksiat mulu. Karena orang yang tidur atau orang yang diam itu minimal itu dia sudah tarkul ma'asi. Minimal dia udah meninggalkan maksiat. Dengan cara tidur dia mungkin gak gibah. Dengan cara tidur dia mungkin nggak dengerin omongan-omongan yang sifatnya haram atau nggak ngelihat pandangan-pandangan yang memang sifatnya terlarang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijaga dengan ibadah puasa, dengan tidur, kemudian juga dengan nafas yang dianggap, yang dihitung sebagai ibadah, dan doa-doa kita ini Allah ijabah di bulan Ramadan nanti. Tentunya paling akhir sekali saya mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita ada kesalahan dari saya, ada kekhilafan dan banyak kekeliruan. Saya mohon dimaafkan. Maaf saudara-saudara sekalian, ini sangat berarti untuk kebersihan hati kita menyongsong bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam ridho Allah dan selalu Allah bimbing. Kita bisa istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan melaksanakan ibadah-ibadah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.